Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema kita, memberi adalah kuasa untuk membuka perkenanan Tuhan. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sering sekali kita memisahkan antara rohani dan jasmani. Kita berpikir bahwa persembahan yang kita bawa adalah persembahan yang terbatas. Namun firman Tuhan mengajarkan kita sebuah prinsip yang ilahi dan abadi. Di dalam kita memberi, Tuhan melepaskan berkat-Nya, kuasanya, perkenanannya yang supernatural dalam setiap kehidupan kita. Ini bukan tentang transaksi dengan Tuhan, namun bagaimana kita menyelaraskan diri kita dalam pemerintahan kerajaan Allah. Mari kita lihat 3 alasan mengapa persembahan membawa kuasa dan berkat bagi setiap kehidupan kita. Yang pertama, persembahan melepaskan kuasa providensi Allah. Tuhan tidak pernah membutuhkan setiap uang kita, karena Dia adalah Allah pemilik segala sesuatu. Namun, ketika kita mempersembahkan sebagian dari apa yang kita miliki, kita sedang melakukan sebuah aksi iman yang besar dan perkasa di hadapan Tuhan. Kita berkata bahwa, Tuhan, Engkau adalah sumber berkat-Ku, aku mengembalikan milik-Mu ini. Dan aku percaya Engkau akan memelihara yang tersisa dan akan mencukupkan kebutuhanku. Ini adalah pelepasan iman yang membuka tingkap-tingkap langit seperti yang kita baca dalam Maleakhi pasal 3 ayat ke-10 tadi. Tingkap-tingkap langit berbicara tentang providence Allah, cara-caranya yang ajaib dan tak terduga memelihara setiap hidup kita. Berkat itu bisa melalui ide dan hikmat. Tuhan memberikan ide kreatif yang menghemat biaya, sehingga kita memiliki peluang penghasilan yang baru. Favor, Tuhan menggerakkan hati orang untuk menolong setiap hidup kita. Tuhan melindungi kita dari kecelakaan dan penipuan yang bisa menguras finansial kita. Tuhan memberikan kita rasa cukup dan bersyukur, sehingga kita terhindar dan terbebas dari gaya hidup yang boros. Dengan memberi, kita mengundang kuasa pemeliharaannya untuk bekerja lebih nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, persembahan mematahkan kuasa iblis atas materi, breaking the power of mammon. Iblis sering menggunakan ketakutan akan kekurangan membelenggu kita, sehingga kita takut tidak cukup dan masa depan suram. Sehingga kita mengejar uang dan lebih mengandalkannya daripada mengandalkan Tuhan. Sikap ini disebut sebagai mammon. Dalam Lukas pasal 16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdikan kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Ketika kita memberi persembahan dengan iman dan sukacita, kita sedang mematahkan kuasa mammon itu. Kita bisa menyatakan dengan tegas, uang bukanlah Tuhanku, aku mempercayai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, aku tidak dikuasai oleh ketakutan. Ini adalah kemenangan spiritual yang sangat besar. Kuasa iblis di area atas finansial hidup kita dipatahkan. Dan kita mengalami kebebasan dan kelegaan yang luar biasa. Berkat terbesar yang pertama sering sekali adalah berkat kelegaan dan kebebasan dari rasa kekhawatiran. Yang ketiga, persembahan mengaktifkan hukum tabur tuai. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Prinsip ini menjelaskan dengan sangat gamblang, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini adalah prinsip alamiah dan spiritual. Seorang petani tidak akan menuai di hari yang sama ketika ia menabur. Butuh proses, demikian juga dengan persembahan kita ketika kita menabur. Dalam bentuk persembahan yang kita berikan dengan kerelaan hati kita, kita sedang menabur benih untuk menuai di masa depan yang akan datang. Apa yang kita tabur melalui persembahan kita? Ketaatan menuai perhatian Tuhan. Kemurahan hati menuai kemurahan hati Tuhan. Dalam Lukas pasal 6 ayat ke-38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang akan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berkat yang kita terima tidak selalu diidentikan dengan apa yang kita berikan. Tuhan bisa memberkati kita justru lebih dari apa yang kita butuhkan. Kesehatan keluarga, perdamaian rumah tangga, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan sukacita yang melimpah. Saudara-saudara yang terkasih, kesimpulannya, persembahan bukan tentang kehilangan,
namun persembahan adalah investasi spiritual. Ini adalah kunci membuka tingkap-tingkap langit, mematahkan belenggu Memon, dan mengaktifkan hukum tabur tuai Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan uang kita, yang Dia rindukan adalah hati kita yang percaya kepadanya untuk mempercayai Dia sepenuhnya. Ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, kita sedang mempersiapkan berkat bagi pekerjaan Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri untuk menerima aliran berkat-berkatnya yang tidak terbatas. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.